Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Apa kabar saudaraku? Semoga tetap sehat dan selalu diberkahi Tuhan. Bersama saya Gigi Sugiono hadir kembali dalam acara. Kali ini saya akan menutur tentang saksikan pelaku pesugihan Laut Selatan. Hujan deras tadi pagi meninggalkan genangan air di jalan. Rencananya, sore ini aku menghadiri pernikahan sahabatku yang berjarak 30 km dari rumah. Dari kejauhan sudah terdengar gamelan Jawa melantunkan tembang klasik seperti Ojo Lamis, Ular Kambang, dan beberapa tembang klasik tentang mana hidup dan kejujuran. Namaku Montserrat van Rits, 26 tahun, perempuan blasteran Jawa Belanda, biasa dipanggil Monce. Ibuku orang Solo, papaku orang Belanda, dan bekerja di bank pemerintah Belanda di Jogja. Aku dididik adat Jawa dan Eropa, disekolahkan di sekolah elit di kota Kudus ini. Sesampainya di pesta pernikahan ini, aku bertemu dengan teman-teman sekolah dan kerabat kedua mempelai. Canda, tawa, dan bincang-bincang ringan meluncur dari mulut kami. Kadang candaan teman-temanku ini membuat aku malu. "C, satu lagi teman kita menikah. Kapan kamu menyusul? Ojo simpen terus, nanti busuk loh," kata Doni Moto. "Ya, cepet cari sinyu. Kalau belum dapat sing bule ireng di sini wakeh," ujar Baskoro. Mendengar gojlokan seperti itu, mukaku jadi merah. Aku menatap tajam Baskoro. Sepulang dari hajatan, aku tak bisa memejamkan mata. Ucapan teman-temanku itu seperti menusuk hati. Aku bangkit dari tempat duduk dan bercermin. Bodiku proporsional, kulitku putih, rambut pirang, hidungku mancung dengan dada membusuk indah. Siapapun yang melihat pasti tertarik. Nyatanya semua itu berbanding terbalik dengan sebenarnya. Sebulan terakhir ini aku sering mimpi dan bangun tengah malam. Kadang berjalan sampai gapura depan rumah. Beruntung Pak Sari penjaga rumah sigap menghentikan langkahku. Kejadian itu membuatku resah dan ketakutan. Perilaku aneh yang kualami akhir-akhir ini sampai juga di telinga ibuku. Aku dipanggil diinterogasi. Sebagai orang Jawa, ibuku bisa menerima hal-hal berbau aneh dan mistik. Sebaliknya, papaku tidak. Aku dibawa ke dokter jiwa dan psikiater untuk diperiksa kejiwaanku. Semua baik, tidak perlu dikhawatirkan. Anehnya, penyakit yang kuderita yang berat, dan aku merasa dicekam ketakutan. Bagi orang Jawa, malam Jumat, malam sakral, menjadi sarana ampuh berkirim doa. Meski malam sudah larut, aku tidak merasa ngantuk. Keesokan harinya, aku dan Mbak Ginem pergi berjalan-jalan ke taman kota. Pagi itu suasananya amat sejuk, membuat pengunjung betah berlama-lama. Namun ada yang menarik yang membuatku beranjak dari tempat duduk. Pertunjukan sulap yang dimainkan dua orang pemain. Makin siang, pengunjung yang datang makin banyak. Puncaknya, pesulap ini mampu membelah tubuhnya menjadi 3 bagian. Sementara rekannya, tubuhnya mengecil seukuran bocah 3 tahun. Meski menyeramkan, tidak satupun pengunjung beranjak meninggalkan pertunjukan ini. Tiba-tiba bau melati menyebar di arena pertunjukan. Wajah kedua pesulap itu pucat pasi. Dari kerumunan penonton muncul wanita cantik berkebaya hijau.
bergelung kuning dengan selendang putih di leher. Cukup, cukup sudah, hentikan. Jangan diteruskan dan kamu pulang. Dengan sorot mata tajam, wanita ini memandang dua pesulap dengan penuh kemarahan. Pesulap itu hanya bisa menunduk dan segera beranjak pergi. Sementara wanita cantik itu berjalan ke utara dan lenyap di keramaian kota. Seminggu setelah kejadian itu, saat hujan deras, ada seorang wanita berteduh di bawah pohon di belakang rumahku, berkebaya hijau dan berselendang putih di leher. Sepertinya aku mengenal wanita itu. Dia tersenyum dan berkata, "Aku akan menjemputmu. Tunggu saja." Setelah itu, dia lenyap di bawah guyuran hujan deras. Seperti biasa, setiap akhir bulan kami berlibur keluar kota. Kali ini ke Semarang. Selain berlibur, Papa akan berkunjung ke Om Alek, teman kecil waktu di Belanda. Dia menikah dengan wanita Sunda dan sekarang menetap di Semarang. Pagi hari kami berangkat dari Surabaya dengan kereta api. Setelah tiba di Semarang, kami beristirahat di hotel. Rencananya baru besok sore kami jalan-jalan menikmati indahnya kota Semarang. Malam itu suasana kota Semarang cerah tidak mendung. Papaku memutuskan ke Lawang Sewu dan Gedung Bendu. Selama perjalanan, papaku banyak cerita tentang bangunan-bangunan lawas tinggalan leluhurnya ini. Masuk di jalan Letjen Suprapto, lampu penerangan jalan tiba-tiba padam. Meski hanya 5 menit, ada kejadian aneh menimpa diriku. Ada kekuatan besar membawaku ke sebuah bangunan megah. Suasananya benar-benar sunyi, hanya terdengar debur ombak di kejauhan. Saat hendak keluar dari rumah, ada sosok tinggi besar berkulit hijau dengan rambut gimbal. Sorot matanya tajam dengan sinar merah menyala. Seketika itu lenyap keberanianku. Aku hanya diam duduk lemas di lantai. Keesokan harinya, beberapa orang datang. Mereka para pekerja yang diambil dari berbagai daerah di pesisir selatan Laut Jawa. Saat menatap ke laut, penglihatanku tertuju pada gulungan ombak besar. Dua wanita cantik pembawa obor duduk di atas perahu. Tiba-tiba badanku merasa dihisap dan mendarat tepat di depan mereka. Sebuah cangkang siput dan sisi ikan berwarna kuning keemasan diserahkan padaku. Dari dalam perahu keluar sosok wanita tanpa busana. Mulut dan kedua telinganya mengeluarkan darah segar. "Kamu berani melanggar pantangan, dan itu hukumannya. Pergi kamu dari sini." Suara itu terdengar jelas meski tanpa wujud. Hari ini memang istimewa. Sang penguasa laut akan membebaskan semua tahanan dan makhluk astral yang berani melanggar aturan. Di kejauhan tampak ombak besar dan kabut putih muncul di tengah laut. Sebuah kereta kuda melaju dengan cepat, berhenti tepat di depan rumah besar ini. Seorang wanita cantik berbusana hijau dengan jarik luring dan bermahkota turun dari dalam kereta. "Dengar hambaku, aku bebaskan kalian semua dan kembalilah pada keluargamu. Anak turunmu jangan pernah bersekutu dengan wargaku bila tidak ingin mengalami nasib seperti kamu." Usai mengucap kalimat itu, sang penguasa mengarahkan jari telunjuk pada bongkahan batu besar.
disusul suara ledakan dan asap hitam membumbung ke angkasa. Di tengah kepungan asap, ratusan manusia kerdil bergerak tidak karuan. Tingkahnya aneh, mirip binatang. Sekujur tubuhnya hitam legam, wajahnya penuh bulu. Telinganya panjang, matanya merah, dengan tetesan darah segar. Mereka pelaku-pelaku pesugihan yang ruhnya terpenjara dalam tirai gaib asap hitam itu. Tiba-tiba aku mendengar suara lonceng yang sangat keras. Bersamaan dengan itu, seorang penyapu jalan menggoyang-goyangkan tubuhku. Aku tidak sadar duduk di panggung panjang depan gereja Belendu. Tubuhku lemas, badanku menggigil ketakutan. Aku menyaksikan kejadian gaib, pelaku pesugihan. Saudaraku, setipis apapun imanmu, tetaplah meniti di jalan Tuhan. Jangan terbedaya bujukan setan. Kebahagiaan itu hanya diperoleh dengan sukacita dan kejujuran. Demikian kaca benggala kali ini. Semoga jadi hiburan menarik di saat konflik menerpa jagat ini. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu diberkahi Sang Penguasa Jagat, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya saya, Gigi Sugiono, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.